Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم كانوا قبل ذلك من المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال أيضا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Sadaqallahul azim. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah perjumpaan kita Allah perkenankan kembali setiap bulan, setiap hari Kamis, di Kamis yang kedua. Pembahasan kita sebagaimana biasa kita akan membahas ayat-ayat tematik yang kita anggap penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Kajian kali ini ada beberapa ayat-ayat Al-Quran firman Allah yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita sholat malam. Pentingnya kita sholat tahajud. Dalam Al-Quran kurang lebih ada sekitar 6 surat. Di ayat yang berbeda, di surat yang berbeda, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara implisit memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa punya kegemaran sholat tahajud, sholat malam. Dan uniknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara tentang sholat malam atau sholat tahajud dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Sholat malam terkadang disebut dalam Al-Quran qiyamul lail atau sholat malam. Di ayat lain Allah menyebut atau mensifati sholat malam dengan bahasa tahajud. Di ayat lain Allah juga mensifati sholat malam itu dengan yaitu bahwa orang-orang takwa lampung mereka pada malam hari jauh dari tempat tidur. Artinya kita punya lampung ini ketika di sepertiga malam orang-orang bertakwa diberikan ciri oleh Allah mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya sholat malam. Jadi unik dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika secara implisit memerintahkan kepada kita agar kita sholat malam, punya kegemaran sholat malam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra di ayat 70 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kalian bertahajud sebagai ibadah tambahan. Dan mudah-mudahan Tuhan kalian, Rabb kalian kelak nanti akan membangkitkan kalian menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisinya. Ini surat Al-Isra di ayat ke-70. Di dalam surat Al-Zariyat
Allah juga memerintahkan kepada kita, tapi redaksinya berbeda. Yang intinya kita diperintahkan untuk sholat malam. Cuma di ayat tersebut Allah mensifati tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Inna lil muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti kelak mereka akan berada di dalam surga yang di dalamnya penuh dengan mata air yang penuh dengan kenikmatan. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka nanti dalam rangka kebahagiaan mereka di surga. Kanu qabla dzalika minal muhsinin. Orang bertakwa tersebut yang akan mendapatkan kenikmatan surga. Dahulu mereka atau sebelumnya mereka memiliki kegemaran untuk berbuat ihsan, punya kegemaran berbuat ihsan, berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka punya kebiasaan sedikit sekali malam mereka ma yahja'un. Sedikit sekali malam mereka itu lampunya berada di tempat tidur. Jadi buat sekalian maksud ayat ini adalah dipergunakannya sebagian malam untuk sholat. Para mufassir mengatakan di surat lain, di dalam surat Al-Muzammil, yaitu surat Al-Quran yang turun surat ketiga setelah surat Al-An'am. Pada saat Rasulullah SAW mengalami tekanan yang begitu hebat di awal-awal fase dakwah beliau di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Allah turunkan surat dan saat itu Allah perintahkan kepada nabinya kekasihnya Muhammad SAW agar ketika saat malam tiba, khususnya pertiga malam, pertengahan malam, maka Rasulullah diperintahkan untuk membuang jauh-jauh selimut yang menyelimuti waktu tidur beliau. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, maksudnya Rasulullah SAW. Qumil laila, bangunlah pada waktu malam. Qumil laila illa qalila, sedikit atau lebih dari itu, atau setengahnya. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Ayat ini secara tegas memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah kepada beliau bahwasanya Rasulullah SAW pada pertiga malam diberikan kewajiban, wajib hukumnya untuk senantiasa sholat malam. Di dalam surat Al-Insan juga ada ayat yang sama. Redaksinya beda, tapi perintahnya adalah sholat malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari sebagian malam hendaklah bersujudlah dan bertasbihlah kepada Allah dengan rentang waktu malam yang panjang. Jadi ayat-ayat tersebut jemaah rahimahumullah yang tadi saya bacakan dalam terdapat surat Al-Isra ayat 70, surat Al-Insan, surat Al-Zariyat, surat Al-Muzammil, kesemuanya adalah ulama para mufassir sepakat bahwasanya berbicara tentang bagaimana perintah untuk sholat malam, agar kita memiliki kebiasaan sholat malam sebagaimana kebiasaan orang-orang terdahulu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita kupas bagaimana Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis yang terpercaya tentang keutamaan sholat malam, banyak sekali jamaah rahimakumullah. Di antaranya adalah bahwa sholat malam adalah sholat yang memiliki keutamaan setelah sholat fardu. Rasulullah dalam suatu riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Kata Rasulullah, seutama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Allah, puasa Muharram. Kita sudah lewat puasa Muharram tanggal berapa? Ya, tanggal 9 dan 10. Sudah lewat. Nah, itu salah satu puasa yang memiliki keutamaan setelah puasa wajib sahur Ramadan,
yaitu Syahrullah Al-Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim disebut sebagai Syahrullah, Syahrul Muharram 9 dan 10. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Caranya bisa lihat nanti. Kemudian wa afdalu sholat ba'dal fardhiyah, dan seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib yaitu sholatul lail, sholat malam. Sholat malam. Dan sepakat ulama di sini berdasarkan hadis Nabi yang disebut sholat malam bukan sholat isya, bukan sholat maghrib. Karena maghrib dan isya itu dikerjakan pada waktu malam, dan maghrib dan isya sholat wajib. Seutamanya setelah sholat wajib yang dilaksanakan sholat malam adalah sholat qiyamul lail, sholat malam. Kemudian ada hadis jalurnya dari Bilal. An Bilal radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Bani menghasankan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kalian senantiasa menegakkan sholat malam. Fa innahu da'bus sholihin, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah da'bus sholihin. Salah satu tanda seseorang itu dikatakan soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Da'bus sholihin. Jadi sekalian, tanda orang itu dikatakan soleh, benar keimanannya, benar diakui identitasnya sebagai orang soleh oleh Allah adalah diantaranya dia punya kebiasaan bangun malam sholat. Kan ada 4 kelompok orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, sebagaimana surat Al-Fatihah. Ya, alladzi an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan kami petunjuk orang-orang yang akan Kau berikan nikmat. Surat Al-Fatihah ini yang dimaksud dengan petunjuk orang-orang yang berikan nikmat itu siapa? Itu ditafsirkan dalam surat Al-Maidah. Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah 4 kelompok. Yang pertama minan nabiyyin, para nabi. Mereka adalah orang-orang yang pasti mendapatkan kenikmatan surga. Yang kedua wasyuhada was-siddiqin. Siddiqin orang-orang yang benar imannya. Kalau para ulama mengartikan siddiqin itu adalah mereka hanya dikhususkan generasi sahabat. Jadi selain sahabat Nabi tidak digolongkan orang yang siddiqin, sekalipun ada Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat ulaika humus shadiqun, ulaika humus shadiqun. Kemudian yang ketiga adalah syuhada, para syuhada. Yang keempat was-shalihin, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi Bapak sekalian, 4 kelompok orang ini, para nabi, para siddiqin, syuhada dan shalihin. Yang keempat adalah orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagaimana dalam surat Al-Fatihah itu orang yang akan memberikan nikmat oleh Allah. Nah, kalau kita ingin masuk di dalam golongan orang yang soleh, di antaranya adalah punya kebiasaan sholat malam. Alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian sholat malam, fa innahu da'bus sholihin. Kemudian wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah. Sesungguhnya sholat malam adalah sarana agar Allah itu selalu dekat dengan kita. Qurbatun ila Allah. Terkadang kita ini mengandalkan sholat wajib, apalagi terkadang sholat wajib kita nggak khusyuk sekalian. Dan salah satu sholat yang terjaga khusyuannya sholat malam. Kalau sholat zuhur terkadang khusyuk, terang tidak, tergantung, sangat tergantung. Karena dinamika kehidupan kita, problem kehidupan kita, ya, umatnya kehidupan kita sangat berpengaruh dengan kualitas ibadah kita, kan begitu. Nah, ulama sepakat bahwasanya sholat khusyuk yang terjaga kekhusyuannya itu sholat malam. Sehingga Allah merasa perlu dalam surat Al-Muzammil mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwa qila. Sesungguhnya bangun di pertengahan malam dan kemudian kita sholat dan bacaan-bacaannya di sholat tahajud itu dia wat'an, dia akan mengokohkan pendirian kita dalam hidup. Jadi
kita akan memiliki kekokohan pendirian dalam hidup. Dalam hal agama, dalam hal apa? Dalam hal agama. Wa aqwamu qila, dan bacaan-bacaan pada waktu tahajud itu sangat berkesan buat kehidupan kita, buat jiwa kita. Jadi buat sekalian, secara khusus Allah menjelaskan bagaimana wujud sholat malam itu. Bahwasanya orang yang punya kebiasaan sholat malam, maka imannya akan kokoh. Yang kedua, bacaan-bacaannya akan berkesan di dalam diri. Sehingga ulama nggak berlebihan mengatakan bahwasanya sholat tahajud itu sholat yang sangat terjaga kekhusyuannya. Coba, kita enak-enak tidur, kemudian tiba-tiba mulai dari niat bangun malam, tidur pulang, dan kemudian terbangun, segera kita sholat dengan niat yang full malam. Niat itu benar-benar punya tekad yang sangat luar biasa kita kalau udah sholat malam. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita minta, apa yang kita lantunkan dalam doa di sholat malam itu terasa khusyuk, sangat khusyuk. Makanya dikatakan, wa inna qiyamal lail, kata Rasulullah, qurbatun ilallah. Allah akan dekat dengan kita kalau kita bangun malam. Bangun malam dan sholat malam. Wa manhatun minal ismi. Yang kedua kata Rasulullah, sholat malam itu dia sebagai sarana untuk tercegahnya seseorang dari berbuat dosa. Ya. Kenapa kita perlu ibadah tambahan khususnya sholat malam? Karena dia energi buat kita. Energi untuk apa? Segala hal. Kalau kita bekerja, terbantu pekerjaan kita dengan sholat malam. Kalau kita di dalam lingkup kerjaan kita banyak godaan-godaan itu terasa ringan buat kita untuk kita hadapi. Kalau kita orang yang terbiasa dalam sholat malam. Kenapa? Karena dia senjata. Jadi cermin seseorang memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kuat, pendirian yang kuat dalam hidup, prinsip yang kuat dalam hidup, pegangan dia dalam beragama sangat kuat itu ketika dia itu punya kebiasaan sholat malam. Minhatun anil ismi. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wa takfirun lisayyi'at. Sholat malam itu dalam rangka menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat wajib, itu adalah menghapus dosa kita. Tapi ibadah sekalian, boleh jadi nggak cukup dosa kita terhapus karena begitu banyaknya dosa kita nggak cukup melalui sholat wajib. Tapi ada ibadah-ibadah tambahan itu diantaranya punya sarana dapat menghapus dosa-dosa kita, diantaranya sholat malam. Takfirun lisayyi'at. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Hadis Nabi dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengiringi dan bisa menghapus dosa-dosa. Jadi buat sekalian, kita itu nggak boleh jadi sebagai manusia itu nggak lepas dari dosa. Dosa kita ini kalau ingin hapus diantaranya, ya iringi dengan kebaikan-kebaikan, bukan berarti agar balas. Ayat itu sesuai dengan hadis Nabi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah kejelekan yang pernah kita lakukan dengan perbuatan baik. Yang dimaksud dengan perbuatan baik hasanat di situ ulama sepakat, para mufassir menafsirkan maksud firman Allah ya adalah sholat malam. Sholat malam sarana efektif untuk takfiru sayyi'at, menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya wa matradun lidda'i 'anil jasad. Yang menarik di antaranya, Pak. Di sini Hasan Al-Albani menghasankan hadis ini, yang selanjutnya manfaat sholat malam itu wa matradun. Dia adalah dapat mengusir lidda'i, penyakit, 'anil jasad, yang ada di tubuh. Begitu banyak kisah-kisah orang soleh, baik di zaman sahabat, para tabi'in, bahkan orang-orang sekarang, yang mereka itu terbebas dari penyakit yang semula divonis penyakit itu cukup parah, kronis, yang kemudian mereka rahasianya hanya satu, sholat malam. Banyak kisah-kisah orang soleh. Di antaranya Abu Darda. Pernah saya cerita Abu Darda. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa
keteguhannya sholat malam. Abu Darda itu apa namanya? Dia punya kelainan fisik. Punggungnya itu bongkok. Bongkok. Jadi tingginya hanya berapa sentimeter karena bongkok. Belakangnya bongkok menonjol. Dan dia termasuk yang dikatakan Rasulullah SAW. Abu Darda itu namanya itu Waimir bin Malik, nama asli Waimir bin Malik. Rasulullah pernah berkatakan kepada sahabat bahwa Waimir bin Malik adalah sosok sahabatku yang tidak masyhur di dunia tapi terkenal di langit. Tidak masyhur di dunia, terkenal di langit, kata Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena rajinnya ibadah, karena rajinnya bangun malam. Nah, Abu Darda ini bongkok ketika wafat, ketika meninggal Rasul. Ketika meninggal, Ali yang memandikan beliau. Dan Ali memberikan kesaksian di kalangan para sahabat dan keluarganya bahwa Abu Darda itu ketika meninggal jasadnya itu tidak sebagaimana lazimnya ketika dia hidup, bongkok, lurus. Orang tuh kalau bongkok itu kan kalau berbaring itu kan palanya ngangkat. Ya. Kalau dia meninggal palanya ngangkat, dikasih bantal nggak akan bisa karena palanya terangkat karena dia tertahan oleh bongkoknya itu. Ali radhiyallahu anhu ketika memandikan Abu Darda, dia memberikan kesaksian, mengumpulkan para sahabat dan keluarganya dikumpulkan ketika itu disuruh diperlihatkan Abu Darda yang semula fisiknya itu cacat, ketika wafatnya itu hilang, rata. Dan kemudian saat itu sahabat yang lain bertanya kepada Ali, kok bisa begitu? Maka Ali memberikan kesaksian bahwa Abu Darda, Waimir bin Malik ini salah satu sahabat Nabi yang masyhur di dunia, tidak masyhur di dunia, terkenal di langit, punya kebiasaan itu sholat malam. Banyak kisah-kisah sekali di kalangan sahabat tentang bahwa yang namanya sholat malam itu rodatun bidda'in anil jasad, bisa mengusir penyakit yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita punya keluhan penyakit, keluhkan ke Allah, sholat malam. Ya Pak Ustaz, nggak sembuh bisa serahkan ke Allah aja. Jelas memang kita ibadah itu niatnya harus karena Allah semata, bukan karena sesuatu. Tapi nggak ada salahnya kalau ada fadilah, kalau ada keutamaan yang dikatakan Rasulullah tentang manfaat maslahat ibadah suatu, kita punya keinginan suatu tersebut nggak salah. Seperti hadis Nabi ini bahwa sholat malam itu bisa mengusir penyakit yang ada di tubuh. Kemudian fadilah lain dalam hadis Nabi SAW, hadis ini riwayat al-jamaah min as-sahabah. Para sahabat banyak sekali meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini sangat sahih jatuh. Radhiyallahu anhum an Rasulillah SAW annahu qala, Rasulullah bersabda, inna Allah ta'ala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusan lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Ya Allah turun ke langit dunia. Maksudnya Allah turun itu jangan dibayangkan kita itu dari lantai atas turun ke bawah, jangan dibayangkan seperti itu. Ulama menafsirkan hadis ini macam-macam, ada yang mengatakan bahwa Allah melalui perwakilan malaikatnya itu seolah-olah Allah digambarkan menurunkan malaikat secara khusus sepertiga malam. Orang-orang malaikat yang diberikan tugas untuk melihat orang-orang yang sholat malam itu sepertiga malam. Ada ulama yang menafsirkan hadis ini bahwasanya rahmat Allah turun, ampunan Allah turun, keberkahan Allah turun buat orang-orang yang menghidupkan sepertiga malam. Itu lebih aman kita menafsirkan seperti itu ketimbang kita menafsirkan sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Jadi sesungguhnya Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, sulusal lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Nah ini hadis satu-satunya yang menjelaskan waktu tepat sholat malam. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Karena sholat malam itu dari hadis ini maka ulama membagi waktunya itu tiga bagian. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Kapan sepertiga malam pertama? Nah, ulama sepakat menghitung waktu malam pertama. Sepertiganya itu dihitung dari waktu malam pertama. Pak, waktu malam itu kapan? Waktu malam itu maghrib. Malam itu maghrib. Dia pernah dikomplain. Komplain itu orang seperti ini. Kok saat waktu malam itu ya waktu isya. Karena
karena safar, berdasarkan ukuran safar. Dari mana? Tidak waktu malam itu. Kenapa begitu waktu malam itu? Karena itu tadi berdasarkan firman Allah tentang puasa. Summa atimmu siyam ilal lail. Puasa. Summa atimmu siyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Kalau malam itu isya, berarti kita bukan isya. Para mufasir sepakat bahwa yang maksud waktu malam itu sempurnakan puasa kalian sampai waktu malam, sampai maghrib. Jadi hitungannya nggak ada istilah ulama, yang namanya malam hitungannya itu maghrib. Kalau maghrib itu jam 6, maghrib jam 6, maka hitung saja sampai subuh. Subuh sekarang jam berapa Pak? Subuh jam berapa? Hah? 4 kurang, 5 kurang jam 4, 45. Dari jam 6 berapa jam sampai jam 4:45? Kalau sekitar 11 jam. Bagi sepertiga dari jam 6, 7, 8, 9. 9. Jam 9 sampai setengah 10 itu sepertiga malam pertama. Boleh tahajud jam 9? Boleh. Boleh tahajud jam setengah 10? Boleh. Itu sudah masuk waktu tahajud. Kemudian jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam setengah 1. Boleh sholat di tengah malam itu boleh. Ini sepertiga malam kedua. Kemudian baru jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 sampai jam setengah 4. Bahkan sebelum subuh berapa menit itu masih boleh. Sekitar 15 atau 20 menit. Nah, yang utamanya, afdolnya sholat malam itu berdasarkan hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis ini sahih sekalian. Bahwa sulusan lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Sekitar jam berapa? Jam 3 sampai jam 4. Lewat dikit masih boleh sekalian. Kenapa? Belum masuk subuh. Itu yang utama tuh. Berdasarkan satu-satunya hadis ini, yaitu seutama sholat malam, waktu yang pas adalah sepertiga malam terakhir. Kalau kita ini memang misalnya sekalian kalau bangun malam susah. Terkadang saya lebih senang sholat malam itu jam 11, jam 12 Pak Ustaz. Sebelum tidur saya sholat malam boleh, dibolehkan Pak Ustaz ada mengatakan harus tidur dulu, enggak, bahasa harus tidur dulu salah. Karena ada sahabat Rasulullah SAW itu sholat malam itu sebelum tidur, dia adanya Abu Darda. Abu Darda punya kebiasaan itu, nggak tidur malam, dia tapi sholat isya, tunggu waktu berapa menit, berapa jam, setelah itu sholat malam sampai subuh, terus begitu. Sehingga Abu Darda pernah ditegur oleh Salman Al-Farisi. Abu Darda ini kehidupannya luar biasa miskin, bukan karena dia itu miskin, tapi dia memang menghindar dari kekayaan sekalian. Lalu ketika Salman Al-Farisi itu mendapati istrinya yang semula dikenal itu sangat cantik, tiba-tiba didapati oleh Salman Al-Farisi ketemu papasan nggak sengaja itu sangat lusuh, sehingga ditanya oleh Salman Al-Farisi, bukankah kau istri Abu Darda? Adakah suamimu di rumah dia? Kenapa kau begini? Akhirnya, emang mau gimana saya? Tidak pantas kau seorang punya istri, seorang ulama terkenal, sahabat terkenal, yang dikatakan Nabi adalah tidak masyhur di dunia tapi masyhur di langit. Istri Abu Darda kayak begini. Jawab istrinya, bagaimana aku harus seperti orang wanita yang lain? Sedangkan aku saja tidak pernah disentuh oleh suamiku. Kaget sama Al-Farisi. Akhirnya hari itu juga dia ingin bertemu dengan sahabatnya itu Abu Darda. Dia bertemu dan dikasih ilmu oleh Salman Al-Farisi. Dia bermalam, dia nginap. Pas waktu tidur tiba, Abu Darda langsung bangun sholat malam. Dia ambil tangannya, ngapain sholat? Enggak, tidur, waktunya tidur. Waktunya tidur. Akhirnya diam-diam Abu Darda nggak tidur, lihat sahabat Salman tidur, dia bangun lagi, diambil lagi. Waktunya tidur, belum saatnya sholat malam. Pas masuk seperti malam terakhir, baru sama-sama sholat tahajud. Abu Darda disuguhi makanan, Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi, kok nggak makan? Aku puasa. Sejak kapan kau puasa? Ya sudah lama. Setiap hari saya puasa, nggak makan. Makan. Kok
puasa. Tidak. Aku tidak akan makan makanan kalau kau gak buka. Sampai dia malam 3 malam dia bermalam sama Al-Farisi di rumah Abu Darda. Dan kebiasaan ibadah beliau sehingga terganggu karena kehadiran Salman. Maka diadukan ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah punya tamu sahabat kau juga. Saat itu dia datang ke Rasulullah, ada Salman di situ. Tamu pun ini ya Rasulullah. Selama ini aku ibadah begini-begini terganggu. 3 malam aku terganggu beribadah. Dan dia berkata begini Salman ya Rasulullah. Dan Salman berkata begini. Ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqun. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak buat kamu. Istrimu punya hak buat kamu. Jiwamu, dirimu punya hak, badanmu punya hak buat kamu untuk diistirahatkan. Tuhanmu punya hak juga untuk disembah. Istrimu punya hak juga buat disentuh untuk digauli. Maka Rasulullah membenarkan apa yang dikatakan Salman. Sehingga ini menjadi sebuah hadis. Membenarkan apa yang dikatakan Salman. Wah, Abu Darda, apa yang dikatakan Salman itu benar. Jadi Bapak sekalian ada sahabat yang kebiasaan sholatnya itu adalah yaitu tadi habis sholat isya dia nggak tidur lagi, dia sholat malam kumpul sampai subuh, dan itu ya sebenarnya ya tidak didengarkan, apalagi kita orang-orang yang sibuk perlu istirahat waktu. Hadis yang paling sangat menganjurkan sholat malam itu sepertiga malam terakhir. Jadi Bapak sekalian, itulah keutamaan sholat malam. Masih banyak hadis-hadis yang saya jelaskan di sini. Dan di antaranya adalah Bapak sekalian, saya ingatkan hadis ini. Fayaqulu, Allah akan berkata ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, kemudian Allah akan berkata, hal min ta'ibin fa'atubu alai, apakah ada orang yang bertobat maka aku akan terima taubatnya. Hal min mustakbirin fa'aghfiru lahu, apakah ada orang yang beristighfar saat itu akan aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'ilin fayu'ti su'alahu, apakah ada orang yang meminta berdoa kepada Allah saat itu maka akan aku kabulkan doanya. Di sini ada yang mengatakan hadis qudsi. Jadi Bapak sekalian, sarana efektif agar doa kita dikabul, kalau doa kita mau dikabul sholat malam. Sarana efektif istighfar kita diterima di sholat malam, istighfar di waktu malam. Ini jaminan garansi dari Rasulullah adalah doa dikabul, istighfar kita akan diterima, dan semua permintaan kita akan hajatnya akan dipenuhi oleh Allah, yaitu ketika kita benar-benar sholat. Nah inilah Bapak sekalian beberapa keutamaan sholat malam. Kajian tafsir tematik kita tentang ayat-ayat sholat malam. Ada pertanyaan? Kalau ada kita sudahi saja Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita terbiasa sholat malam, bangun malam. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.